Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu bab 2 yang berjudul Sistem Komputer dan Sistem Operasi Komputer. Bagian pertama yang kita pelajari adalah mengenai sistem komputer. Sistem komputer itu adalah merupakan gabungan dari perangkat lunak dan perangkat keras yang membuat komputer dapat digunakan. Jadi itu yang disebut dengan sistem komputer, gabungan dari perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi setelah itu digabung ya dan ditambah dengan elemen lain, maka komputer itu siap digunakan. Nah, itulah yang disebut dengan sistem komputer, ya, gabungan dari perangkat keras, ya, ini perangkat keras, perangkat yang bisa kita raba, kita bisa pegang, ya, dan digabung dengan gabungan perangkat lunak, ya, atau disebut dengan program. Nah, next, ada 3 elemen penting sistem komputer. Elemen itu berarti bagian-bagian, ya. Nah, yang pertama adalah hardware. Dalam bahasa Indonesianya adalah perangkat keras. Nah, ini dia perangkat keras seperti itu yang dimaksud dengan hardware, yaitu perangkat keras atau bagian dari komputer yang bisa disentuh. Jadi perangkat keras atau hardware ini bisa disentuh, bisa dipegang, ya, bisa dipindahkan, ya, bisa dilihat dan bisa diraba. Nah, selanjutnya ada beberapa perangkat keras seperti keyboard, tempat di mana kita mengetik. Kemudian ada mouse, ini biasanya ketika kita mengklik atau memberikan perintah, maka yang bergerak adalah mouse. Selanjutnya CPU, ya, itu gambarnya yang berisikan dengan komponen-komponen komputer di dalamnya. Dan monitor. Monitor adalah tampilan di mana kita bisa melihat, ya, hasil daripada apa yang kita buat di komputer. Jadi ini contoh-contoh perangkat keras, dan paling terakhir adalah printer. Ya, printer adalah alat untuk mencetak hasil daripada proses yang dikerjakan oleh CPU dalam komputer. Next, software. Software itu apa? Software itu adalah perangkat lunak. Ya. Software komputer adalah perangkat komputer yang menjalankan berbagai perintah. Biasa disebut juga dengan program. Jadi software ini bahasa sederhananya adalah program. Ya. Nah, program itu bisa dilihat, tapi tidak bisa kita raba. Kita nggak bisa pegang programnya. Software diantaranya ada Microsoft Office Word yang biasa kita pakai untuk mengetik surat, membuat tulisan-tulisan, ya. Kemudian ada Paint untuk menggambar. Mozilla Firefox itu untuk browsing, mencari data di internet, ya. Kemudian ada Microsoft Excel yang biasa kita pakai pada saat kita menghitung, ya, untuk pengolahan angka. Dan Corel adalah untuk mendesain, ya. Jadi itu yang disebut dengan software, berbeda dengan tadi hardware atau perangkat keras, ya. Next, brainware. Jadi yang ke-1 tadi adalah hardware, yang kedua software, itu elemen penting dalam sistem komputer. Yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah orang yang menjalankan atau pengguna komputer. Jadi yang sekarang ini Bapak menggunakan komputer, maka Bapak disebut sebagai brainware, ya. Nah, jadi ada hardware, ada perangkat keras, ada software, ada perangkat lunak. Tapi kalau tidak ada brainware-nya, tidak ada orang yang menggunakannya, menjalankannya, ya sama saja tidak ada
gunanya, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik komputer itu. Ya. Jadi brainware itu kita manusia yang menggunakan komputer. Ya. Jadi ada 3 elemen penting dalam sistem komputer adalah hardware, ya seperti contoh monitor itu, kemudian software itu program-program, dan brainware adalah orang yang menjalankan atau menggunakan komputer. Next, cara sistem komputer bekerja. Ini mesti kita tahu, gimana sih komputer itu bekerja? Caranya adalah memberikan input berupa data perintah. Ya, jadi kita masukkan dulu perintah di komputer, ya, atau input komputer. Kita masukkan dulu. Kalau kita mengetik berarti kita sedang mengetik, memasukkan data di situ. Selanjutnya, alat input komputer ada keyboard, itu untuk mengetik ya. Sedangkan mouse itu untuk memberikan perintah. Kita klik misalnya start, maka akan muncul yang lain. Kemudian kita klik shutdown berarti mematikan. Nah, mouse ini sangat penting kegunaannya. Memindahkan apa, kita menggunakan mouse. Scanner itu untuk menyalin ya atau mengcopy ya gambar. Dan digitizer itu juga sama. Ya, itu bisa digunakan untuk memasukkan tulisan atau gambar. Ya. Yang kedua, input diproses oleh CPU. Jadi setelah kita masukkan data tadi, cara yang kedua sistemnya adalah diproses oleh CPU atau Central Processing Unit. Ya, tadi udah tahu ya gambar CPU-nya. Nah, hasil daripada proses itu, pengolahan di CPU itu disebut dengan output. Ya. Nah, alat output apa itu? Speaker. Itu alat output. Jadi setelah kita mau nyalakan musik di laptop, maka supaya ada outputnya, supaya keluar suaranya, maka kita menggunakan speaker. Ya. Jadi setelah diolah dalam komputer, misalnya membuka satu musik, maka keluar hasilnya adalah musik melalui speaker. Kemudian printer hasil olahan tadi. Setelah kita mengetik surat, maka kita mau supaya hasilnya tidak hanya dilihat melalui monitor tapi tercetak, maka kita harus membutuhkan yang namanya printer. Kalau tidak ada printer, kita nggak bisa cetak. Dan terakhir ada monitor, adalah alat untuk kita bisa melihat hasil secara tampilan saja. Kalau gambarnya seperti itu, ya, modelnya seperti itu, hanya bisa dilihat saja hasilnya, tapi tidak bisa dipegang. Ya. Lanjutkan, hasil output, ya, bisa teks atau gambar tampilan di monitor, itu hasil outputnya ya. Ya, ini bisa gambar. Terus kertas, hasil cetakan printer, ya. Jadi itu juga hasil outputnya. Suara yang keluar dari speaker, ya. Jadi itu adalah hasil output komputer. Next, kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, ikuti video pembelajaran yang tadi dari awal sampai terakhir. Setelah itu salin catatan tersebut di buku PST. Nah, ini Bapak anjurkan supaya kamu bisa supaya Bapak bisa deteksi, supaya Bapak bisa lihat siapa aja yang nonton video ini. Nanti di kolom komentar itu tulis aja nama kamu di bawah, ya, dan jangan lupa di like. Ya. Nah, salin catatan tersebut di buku PS, ya, setelah kamu ikutin. Kemudian yang ketiga, setelah kamu salin, foto hasil salinan dan kirimkan ke WA Palase. Nah, selanjutnya ini perlu Bapak sampaikan, persiapkan diri kamu dengan baik, minggu depan ulangan harian TIK. Nah, ini nomor WA Palase ya, jangan sampai lupa. Jangan sampai ada alasan saya tidak kirim laporannya karena saya tidak punya WA. Ini Bapak udah langsung kasih nomor WA-nya. Ya. Jadi itu saja kegiatan pembelajaran TIK hari ini. Mudah-mudahan kamu mengerti dan itu akan menjadi modal kamu nanti menjadi pendesain di komputer. Ya, terutama menggunakan program sederhana yaitu program P. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, semangat.
belajar.